Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Berkat Wilmar Telambanua, yang sehari-harinya saya bekerja atau mengajar di Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Sitoli. Nah, pada saat ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang bagaimana kita sebagai guru bisa mengajarkan siswa-siswi kita secara daring atau secara online tanpa harus tatap muka. Di sini saya memanfaatkan portal atau websitenya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu di Rumah Belajar, yang mana Bapak Ibu bisa melihat situsnya itu ada di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya ketika kita sudah masuk ke portal Rumah Belajar, nanti di situ kita akan mencari fitur yang namanya Rumah Belajar atau kelas digital atau kelas maya. Di sini kita akan mencoba ya membuatnya kelas maya. Bapak Ibu mengklik coba sekarang di kelas digitalnya. Nah, ini tampilan dari kelas maya tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mendaftarkan sebuah akun Rumah Belajar. Caranya adalah di pojok kanan atas ada menu daftar. Ya, Bapak Ibu klik saja. Nah, ketika Bapak Ibu klik menu daftar, maka di sini akan ada 3 pendaftaran yang bisa kita ikuti, dan tentunya saya fokus kepada guru. Yang pertama itu ada daftar siswa, daftar guru, dan daftar sekolah penyelenggara. Nah, yang lainnya jangan kita ganggu-ganggu dulu. Saya fokusnya ke pendaftaran sebagai guru. Nah, di sini kita klik menu daftar sebagai guru, ya, klik daftar guru. Maka setelah kita klik daftar sebagai guru, maka akan ada form yang harus kita isi, mulai dari ID user sampai dengan angka-angka atau kata kunci ya, yang akan kita entry. Nah, mulai dari yang pertama dulu ID user. Nah, ID user ini jangan sampai lupa, yang mana nanti ID user ini yang kita gunakan pas login di Rumah Belajar. Contohnya Rumah Belajar, saya mau membuat misalnya Berkat. Ya, itu ID-nya. Kemudian nama sebagai guru, ya, misalnya Berkat Wilmar Telambanua. Deskripsi, ya, kita buat deskripsi, saya contohkan guru TKJ SMKN 1. Nah, jangan lupa passwordnya juga harus kita ingat, ya. Misalnya di sini saya buat passwordnya yang simple saja. Ya. Kemudian konfirmasi passwordnya juga. Ya. Selanjutnya di identitasnya, identitas ini bisa kita gunakan NUPTK kita. Namun saat ini saya mau mencoba ID nomor identitas yang biasa aja. Misalnya ini. Kemudian alamat. Alamat email aktif kita yang kita berikan, misalnya ini. Kontak bisa kita isi, ya, misalnya 081. Ya. Kemudian di sekolah penyelenggaranya kita cari SMK Negeri 1 Gunung Sitoli. SMK Negeri 1 Gunung Sitoli. Nama tingkat di wilayah sekolah ini, ya, seperti daerah tingkat 1, semuanya wilayahnya kita pilih yang Sumatera Utara. Dan selanjutnya jangan lupa menulis angka atau huruf yang ada yang tertera. Di sini ada D, A besar, T besar, dan 3. Kemudian setelah sesuai, kita klik daftar. Aduh, jadi sudah terdaftar. Nah, ini di portal ini sudah terdaftar, maka kita cari ID yang lain, misalnya Berkat L misalnya.
Yang lain tidak berubah. Oke. Oke semua. J2 FVI. Kita coba daftar lagi. Nah, berarti sukses mendaftarkan akun. Langkah selanjutnya kita mau coba edit profil. Di sini kita bisa tambahkan foto ya, foto kita ya. Foto ya, bisa juga ya, sebaiknya kita simpan ya, kita pilih ya, kita buat foto kita misalnya. Contohnya aja lah. Ya. Karena nggak dapat. Oke, simpan. Oke, data berhasil diupdate. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu dashboard. Nah, ini menu yang ada di rumah belajar di portal sebagai guru. Nah, di sini ada beranda, kelola kelas aktif, kelola kelas non aktif, dan kita bisa mengecek aktivitas pengguna kita. Nah, apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan setelah akun kita sudah terdaftar ya? Akun kita sudah terdaftar, maka kita menambahkan kelas. Nah, contohnya saya akan menambahkan kelas ya. Judul kelasnya apa? Nah, kita seragamkan saja, misalnya kelasnya kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 ya. Deskripsi singkatnya misalnya mata pelajaran administrasi server ya. Deskripsinya kita isi juga administrator. Kategori kita pilih mata pelajaran yang kita ajarkan kepada siswanya. Ya, ada banyak yang sudah disediakan oleh kementerian. Ya. Misalnya yang saya ajarkan misalnya administrasi server. Ya. Pilih kelasnya kelas 11. Nah, ini tanggal mulainya pembelajaran ya, tanggal mulainya pembelajaran. Misalnya saya buat 1 April berakhir sampai tanggal berapa pembelajarannya. Misalnya sampai 11 April. Selanjutnya dimintakan kata kunci. Ini kata kunci ini nanti akan berguna kepada siswa ketika mereka login sebagai siswa dan mencari kelas yang sudah kita buat ya, dan siswa nanti akan dimintakan nanti kata kunci di situ. Nah, misalnya kita buat kata kunci 1 2 3 4 5 6 ya. Struktur materi berdasarkan waktu ya, pilih yes, kemudian simpan. Kita tunggu. Nah, maka kelas yang sudah kita buat itu sudah ada ya. Tinggal sekarang kita mengelola kelas tersebut ya. Mulai dari apa tujuan pembelajaran. Misalnya saya singkat saja di sini, tujuan pembelajarannya ada di KD1, tentunya Bapak Ibu guru nanti memikirkan atau menginput tujuan pembelajarannya berdasarkan kompetensi dasar yang diajarkan. Tentunya. Kemudian tanggal mulai sudah oke, nilai. Ya, ini pembobotan nilai kita harus buat agar nanti ketika ada penilaian kita bisa ya terekap nanti kepada kita sebagai guru berapa nilai siswa itu dalam mata pelajaran yang sudah kita ajarkan itu. Misalnya di sini nilai forum keaktifannya misalnya 10, nilai kelas mayanya 10, ya. Tugas modul misalnya 30, tugas akhir misalnya 40, ya. Nilai ujian atau kuis 5 misalnya, nilai ujian 5 misalnya. Ya. Ini bebas masing-masing, ya, tergantung guru mata pelajaran yang melihatnya dari sisi apa. Setelah selesai pengaturannya, klik simpan, maka datanya sudah berhasil terupdate untuk pengaturan di kelas tersebut. Sekarang, tahapan selanjutnya adalah tentunya ketika pembelajaran daring itu harus kita berikan pembelajaran ya. Contohnya modul. Ya. Kita berikan modul kepada siswa. Ya.
Kebetulan di sini kegiatan belajar 1 kita belum membuat sama sekali, maka kita buat, yaitu tambah modul. Ya, kita tambahkan modul, nama modulnya apa? Ya, misalnya administrasi server. Durasinya berapa? Misalnya 60 menit pembelajarannya. Ya. Maka modulnya kita ketik di sini. Nah, tentunya ada baiknya kita sudah mempersiapkan modul-modul sebelumnya, tinggal kita copy paste. Namun karena belum saya sediakan di sini, maka saya tulis aja asal ya. Oke. Kalau sudah selesai, maka klik simpan. Nah, itu modul sudah ada, dan tentunya nanti modul ini nanti akan kelihatan kepada siswa ya, di akun mereka masing-masing. Selanjutnya kalau kita menambahkan tugas, tambah kuis, kita bisa menambahkan tugas dan sebagainya dan sebagainya. Contoh saja, tambahkan siswa, tambahkan tugas, ya, ya gitu. Oke. Kapan kita kumpulkan tugasnya? Tentunya dikumpulkan tugas secara online, misalnya tanggal 10. Ini salah satu contoh ya, tugas. Nanti secara otomatis nanti siswa bisa nanti menjawab tugas tersebut, ya, membaca modul dan menjawab tugasnya pada akun siswa masing-masing. Jadi itu beberapa fitur-fitur yang ada, ya. Ada soal ujian juga, ya, tambah soal, ya, soal ujian, ujian akhir dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu beberapa cara, ya, untuk mengakses rumah belajar, ya. Nah, tentunya di sini kita bisa melihat, ya, di sini kita juga belum ada siswa. Tentunya nanti ketika siswa sudah terdaftar, maka siswa akan memilih kelas yang kita ampu. Ya. Jadi itu saja. Nah, kenapa ini merah? Kelas belum memiliki soal ujian karena kita belum memasukkan tadi soal-soal ujiannya. Kita coba dulu soal ujian. Misalnya kita tambah soal ujian, misalnya 1. Soal ujian. Contohnya apa ya? Jenis kabel dalam jaringan. Misalnya opsi jawabannya A, B. Nah, poinnya apakah poinnya benar atau tidak nanti kita buat. B, misalnya pilihan opsi jawabannya nilon, kabel nilon misalnya. C, misalnya grafia. Ini hanya contoh saja, dan di sini pembobotannya yang mana yang benar. Misalnya kalau benar poinnya misalnya 5, misalnya ini yang benar, yang lainnya salah gitu. Maka simpan. Maka otomatis nanti pertanyaan ini dan jawaban opsi jawabannya pun akan tersimpan dan akan muncul kepada akun siswa ketika siswa nanti akan memilih opsi soal ujian gitu. Ya. Nah, jadi itu beberapa cara-cara mulai dari mendaftar dan mengelola akun
rumah belajar ya yang bisa kita manfaatkan. Jadi hilang yang tadi yang merah-merah. Jadi demikian saja ya. Next time kita akan buat yang lebih oke lagi ya. Demikian saja dan semoga bermanfaat.